Gue nggak habis pikir kenapa suatu momen bisa berubah dengan sangat cepat kalau kita lagi di gunung. Hal terakhir yang Yuda Sentika lakuin sebelum menghilang itu bukan panik. Dia lempar tasnya ke teman-temannya dan teriak, "Gue duluan ya, dingin." Terus dia lari nerobos kabut sendirian. 22 Juni 1990 di jalur menuju puncak Gunung Kerinci, umurnya tuh baru 17 tahun, siswa kelas 3 SMA. Dan 36 tahun kemudian dia masih belum ketemu. Ini kisah Yuda Sentika. Sebelum gue mulai, kalau ada cerita-cerita gue yang salah fakta atau salah penyebutan atau terlalu bertele-tele, feel free ya untuk koreksi atau berpendapat dengan sehat di komen. Dan maaf ya, jangan salvo karena mata gue lagi agak bintitan nih. Oke, Yuda itu anak SMA 68 Jakarta, daerah Salemba situ, dan dia bagian dari El Pala, yaitu 68 pecinta alam. Dan waktu liburan sekolah bulan Juni tahun 1990, mereka tuh rencanain pendakian ke Gunung Kerinci di Jambi, yaitu gunung berapi tertinggi di Sumatera dan gunung berapi aktif tertinggi di Asia Tenggara. Timnya isinya 6 anggota El Pala, yaitu Yuda, Feby, Agus Senato yang jadi ketua rombongan, Saud Batara, Tio, sama Hardi, plus satu orang simpatisan dari luar sekolah namanya Indra. Dan ini bukan pendakian asal-asalan ya, semua prosedur tuh udah dijalani dengan benar. Izin ke kepala desa setempat dikasih tuo, dan intinya semua clear sebelum mereka naik. Yang bikin apa yang terjadi setelahnya berat buat dicerna itu adalah karena mereka tuh udah siap, udah hati-hati, tapi gunung punya rencana lain. Hari kedua pendakian, tim berkemah di base camp 2 atau di shelter 2 dan mereka kepaksa nginep semalam ekstra di situ karena cuacanya itu lagi buruk banget buat lanjut naik. Sekitar jam 3 subuh, cuaca itu kelihatannya mulai membaik. Jadi mereka putusin buat summit attack atau jalan ke puncak sebelum sunrise kayak kebanyakan pendaki lain. Tapi baru beberapa saat jalan naik, cuaca yang tadi membaik itu tuh mendadak berubah lagi. Kabutnya turun drastis, jarak pandang cuma tinggal sekitar 1-2 meter, dan lu bayangin deh, lu jalan di jalur gunung, gelap-gelap, dingin ekstrim, dan tiba-tiba lu cuma bisa lihat sejauh sepanjang lengan lo doang gitu kurang lebih. Dan yang paling depan waktu itu ada 3 orang, yaitu Yuda, Agus, sama Feby. Mereka sempat berhenti sebentar foto bareng, dan tepat setelah foto itu, Yuda tiba-tiba lempar ransel yang dia pegang ke arah teman-temannya sambil teriak, "Gue duluan ya, dingin." Terus dia lari, nerobos kabut, ninggalin rombongan. Agus sebagai ketua tim itu langsung manggil, nyuruh Yuda nunggu. Tapi Yuda tuh kayaknya gak denger. Atau mungkin udah gak dalam kondisi buat mikir jernih. Dia terus lari dan dalam hitungan detik dia hilang di telan kabut. Teman-temannya coba nyusul, tapi di kabut setebal itu mereka sendiri langsung kehilangan jejak. Dan disinilah situasinya makin runyam. Bukan cuma Yuda yang hilang, tim yang nyusul pun ikut kesasar. Mereka masuk ke jalur yang salah sampai akhirnya kejeblos ke jurang lahar kering. Dan kondisi fisik mereka juga udah mulai pada drop. Hipotermia mulai kerasa, kakinya Agus tuh kram parah, sampai dia harus digendong sama Feby buat bisa jalan lagi. Untungnya mereka ingat ada botol air yang mereka lihat pas naik tadi, dan dari situ mereka berhasil nemuin jalan balik ke base camp 2. Tapi begitu nyampe base camp, Yuda tuh nggak ada di sana. Mereka teriakin namanya, dan katanya mereka dengar balesan. Jadi kayak ada suara sama-samar dari kejauhan. Tapi waktu malam itu nggak ada satupun dari mereka yang bisa sanggup naik lagi. Semuanya udah kayak kena hipotermia dan tenaganya udah pada habis. Jadi besok paginya Feby sama Indra turun ke pemukiman warga dan lapor ke pihak berwajib, lalu ngabarin alumni dan pengurus El Pala di Jakarta. Lalu operasi SAR skala besar langsung dibentuk dan dipimpin oleh Norman Edwin dari Mapala UI, salah satu pegiat alam paling dikenal pada waktu itu, dan dibantu Brimob, kepolisian, Mapala dari berbagai daerah di Sumatera, sama tim El Pala sendiri. Tim dibagi jadi 6 SRU, SRU, yaitu Search and Rescue Unit, buat nyisir dari lereng puncak sampai ke zona hutan rimba Kerinci. Tapi ini tahun 1990 guys, nggak ada drone, nggak ada GPS yang bisa dipakai orang biasa, yang ada cuma orang jalan kaki nyisir hutan gunung berapi setinggi 3.800-an mdpl dengan alat seadanya. Dan satu-satunya barang yang berhasil ketemu di area landai dekat puncak adalah kupluk rajut punya Yuda, sama jejak kaki samar di pasir dan kerikil. Dan ini bagian yang menurut gue paling nunjukin gimana kacaunya situasi waktu itu. Jadi menurut catatan Kompas, pencarian ini sempat diwarnai adu paranormal dan fenomena sarkun, yaitu tim SAR dukun. Jadi ada beberapa kelompok dengan niat baik, pakai pendekatan supranatural buat bantuin nyari, tapi koordinasi antar kelompok ini kayaknya kurang baik. Dan efeknya bukan cuma nggak membantu. Menurut informasinya, kekacauan itu justru mengaburkan jejak-jejak yang mungkin jadi kunci buat nemuin Yuda. Setelah hampir 1 bulan pencarian intensif, tim harus resmi hentiin operasi, bukan karena nyerah, tapi karena waktu, tenaga, sumber daya, dan semuanya udah ada di titik batas. Di lokasi
Lokasi dekat tempat kupluk itu ketemu sekarang berdiri sebuah tugu dikenal sampai sekarang sebagai Tugu Yuda. Dan kasus ini masih hidup sampai hari ini. Sekolahnya, teman-temannya, orang-orang yang dulu ikut nyari itu masih inget, masih datang ke tugu itu, masih ngomongin Yuda 36 tahun kemudian. Dan pada tanggal 16 November 2025 kemarin, SMA 68 menggelar pemutaran perdana film dokumenter berjudul Dia Hilang di Antara Kabut, yang isinya rekonstruksi perjalanan, wawancara sama saksi, anggota ekspedisi, dan keluarga Yuda. Yang hadir termasuk Dar Edi Yoga dan Eka Bama Putra, yaitu dua pendiri El Pala itu yang sekarang usianya udah di atas 50-an. Dan masih datang buat mengenang salah satu anggota yang hilang di bawah organisasi yang mereka besarin. 36 tahun berlalu dan kita masih ngomongin Yuda bukan cuma karena misterinya, tapi karena dia ngingetin kita gimana rapuhnya batas antara lagi foto bareng teman-teman sama hilang selamanya di telan kabut. Satu keputusan impulsif, satu lemparan ransel, satu teriakan gue duluan, dan itu aja udah cukup buat ngubah segalanya. Kalau lo tanya gue kenapa Yuda lari kayak gitu, jawaban paling masuk akal buat gue adalah mungkin dia udah kena awal-awal hipotermia, lalu disorientasi, dan bikin keputusan yang di kondisi normal gak bakal dia ambil. Dan buat tim yang nyusul dia, yang sampai kejeblos jurang lahar demi nyari temannya sendiri, gue yakin mereka udah all out. Tapi alam tetap pegang kendali penuh. Jadi menurut gue, buat siapapun yang mau naik gunung, please pakai perlengkapan yang proper. Tapi kan mahal bang. Yes, gue tahu harganya nggak murah, tapi buat gue keselamatan lo harganya jauh lebih mahal. Gue Hani, ini Ruang Hani, sampai ketemu di cerita berikutnya.